dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo, yang kami hormati Bapak Ketua Pansus Pasar Kabupaten Wajo bersama tim. Pertama-tama yang kami ingin sampaikan di sini bahwa di Kecamatan Pitung Ponua itu salah satunya Kecamatan di Wajo yang mempunyai 4 pasar. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa saya setuju dengan Kakanda Mujahid tadi. Seharusnya ini dari Dewan yang terhormat perlu memang memikirkan bagaimana ini pasar Siwa dijadikan sebagai pasar induk. Artinya kalau memang bisa dikembangkan bahwa jangan ada hari pasar di pasar Siwa. Karena kenapa? Ada pasar-pasar di luar dari pasar Siwa ini bisa mendukung hari-hari yang lainnya. Contohnya begini Pak, hari Minggu dengan Rabu itu kan pasar Siwa, hari Selasa dengan Jumat pasar Beriko, hari Kamis dengan Senin Kaluku. Nah, jadi ini perlu kita pertimbangkan bagaimana juga ini pasar-pasar yang di luar ini kan sementara sepi semua. Nah, jadi kalau perlu ini perlu pertimbangan bagaimana ini kalau memang khususnya di pasar Siwa mau dikembangkan, seperlu memang itu perlu dihilangkan hari pasarnya, tapi mekanismenya bagaimana? Nah, yang kedua terkait ini yang ada di lantai 2 ini Pak, saya rasa perlu ditinjau ulang karena kenapa los-los yang ada di pasar Siwa ini sangat tidak mendukung. Yang pertama begini, karena lokasinya kecil, akses jalannya juga naik susah. Yang kedua itu los-los yang ada di sebelah membelakangi itu kan susah aksesnya untuk para pengunjung untuk naik. Khusus untuk lantai 2? Lantai 2. Lantai 1? Kalau lantai 1 ya mungkin sudah bagus, cuma masalahnya lantai 1 memang di pasar Siwa ini khususnya Kecamatan Pitung Ponua ini membludak itu pedagang. Di saat menjelang hari-hari besar, hari Idul Fitri apa, ya begitulah kenyataannya yang ada sekarang. Tapi kalau saya rasa memang di Pitung Ponua ini perlu memang riset untuk menertibkan pedagang-pedagang musiman ini. Tapi kalau saya rasa mungkin juga dari dinas pasar, kalau memang mereka ditarget untuk PAD, mungkin mereka sulit untuk menghilangkan hari pasar yang ada di pasar Siwa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Kita luruskan dulu. Yeah. Jadi ini syaratnya Adinda ini ada 2. Masuk substansi perda tentang persetujuan bahwa hari pasar dihilangkan. Yeah. Tapi substansi teknis sama Pak Kadis, bagaimana mengelola ini lantai 2 supaya syaratnya tadi itu bisa tentang lorong, tentang los, tentang apa itu kan bukan muatan perda, itu muatan teknisnya Pak Kadis. Jadi tapi tetap didengarkan Pak Kadis bagaimana mengelola pasar ini sesuai dengan suara teman-teman kita itu lantai 2. Ya, mari tadi pendapatan Dinda, barangkali terpikirkan agak sih langsung menerima pasar Minggu dengan Rabu, kan berdekatan dengan apa? Buriko, Maluku, Kumpulan. Ya. Nah, hari Rabu dan hari Minggu itu dipindahkan ke pasar yang mana pasarannya? Harinya, misalkan 2 kali seminggu, jadikan dia hari seminggu untuk mengisi Minggu dan Rabu. Maka sih mah tuh awal pasar, mana kan hilang tadi sebelum dia menunjuk tema pasar mana terkait, ya kan begitu. Jadi tambah harinya dengan hari pasar, tergantung koordinator pasar dengan Pak Kadis yang mana layak. Dijadikan dia hari seminggu. Ah, contoh berikut Jumat dengan Selasa, terserah mau di Rabunya atau Minggunya, begitu. Supaya terisi nih hari Minggu dengan Rabu. Kita bicarakan saran-saran teman-teman semua tentang ini tadi. Memang menarik sekali untuk kita bicarakan di Asia. Substansinya sudah beberapa tadi kata teman-teman. Siapa tahu pasti ada lagi yang lain tentang persoalan pengelolaan pasar ini. Ya. Karena menurut teman-teman semua. Tadi kan sudah saran tuh yang tidak dipakai
kita memberi deadline waktu sampai sekian pakai, kalau tidak pakai diambil. Itu kan caranya Bapak ya? Iya. Oke. Dijawab di sini Pak tadi. Tadi di kantor kita bicarakan. Jadi tadi supaya ketika dinas ada kendala di tengah masyarakat juga sudah dengar. Maka PJ dilematur, maka PJ masyarakat harus ada begitu. Jangan kita saja dengar. Makin ada nilai matur biasa. Apakah ada kendalanya di masyarakat? Maka dia nilai matur masyarakat si wajib mapak. Makanya kita dengar siapa tahu ada keluhannya juga dari dinas yang bisa disadari oleh masyarakat di sini juga bisa jalan Jadi lanjutkan nanti tadi. Saya tambahkan apa yang disampaikan di Daku. Saya setuju dengan itu Pak. Jangan cuma kita berdua mau dengar dewan dengan dinas pasar. Kalau berdua mau dengar pasar. ada keluhannya. Ya. Itu tekan. Bahwasanya kesulitan untuk merelokasi daripada para pedagang yang ada di lahan yang sebenarnya tidak harus tempat yang dijual. Ya, saya rasa bahwa kesulitan kami adalah untuk masyarakat itu tadi seperti bahwa sulit dia mau ditempatkan di mana. Ketika kita sering arahkan ke lantai 2 ini, mereka ada alasan bahwa tadi seperti disampaikan bahwa dagangannya tidak bisa diangkat barangnya, maksudnya dagangan barangnya tidak kesulitan dia mengangkat naik. Mungkin juga ke depan bahwa ada juga tempatnya di atas, mungkin ada dia niat bahwa ada dia mau tempati di situ, tapi karena ada kepemilikan, itu juga yang sulit kami ini. Ketika nanti dengan perda ini akan masing-masing ya mungkin saja bahwa dibuka saja dulu itu kios-kios semua, silakan naik di atas ini. Nanti di situ dievaluasi kalau memang bahwa pemilik ini tidak datang untuk komplain dia punya tempat ya silakan siapa yang mau di situ. Itu. Jadi kesulitan sekarang yang selama ini ya itu tadi karena pertama mereka mau cepat terjual barangnya kalau kondisinya di sana, tetapi kesulitan lain bahwa ini tadi alasannya bahwa sulit naik. Di tempat itu pembeli juga kayaknya ilmunya hanya di bagian bawah. Yang ketiga tidak tempat ini tadi ada kepemilikannya dengan servisnya dengan perda nanti dengan regulasi ya kita tadi itu bahwa buka saja dulu. Bagaimana juga kalau tertutup begini baru kita suruh naik kan? Kami juga kesulitan untuk membuka karena merasa bahwa ada pemilikan. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Ini sama-sama dalam proses dia sebagai anggota Bapak Perda. Tapi bukan Bapak Perdanya yang kita minta tanggapannya, sebagai orang siwanya dan pelaku pasarnya. Ya. Betul sih Dinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nilai rabau Islam ininya Muhammadiyah dia berasal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPR, kemudian Ketua Pansus, kemudian anggota Pansus, tokoh masyarakat, pelaku pasar yang ada pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahmi, insyaallah dengan silaturahmi ini
banyak manfaat dan juga yang akan kita capai. Berkaitan dengan pasar, sedikit story pasar Siwa ini sejarahnya panjang. Memang dari awal selalu ada pasar Siwa. Sebelum terbakar itu sudah ada pasar Siwa, Rabu dan Ahad. Kemudian kalau dulu memang tidak ada persaingan di luar dan di dalam. Jadi ada pasar Tumpah. Jadi di luar itu memang ada pembatasan tegas. Tidak ada penjual baju sama dengan penjual yang ada di dalam. Jadi betul-betul yang datang itu hanya masyarakat yang mau menjual barang-barang hasil kebunnya datang ke sini. Penjual obat serta Penjual obat banyak. Nah, setelah kebakaran baru mulai muncul itu, Apa yang muncul itu? Penjual pakaian Di luar, Pak? Di luar? Nah, latar belakang kenapa teman-teman pelaku pasar teriak? Karena memang apa yang dijual luar ada juga di dalam. Nah, ini yang di dalam saya tidak mampu untuk bersaing. Karena masyarakat yang datang belanja tidak perlu lagi masuk. Masuknya di luar. Jadi pertama solusinya memang ini harus ditertibkan yang di luar. Tapi sebelum menertibkan dengan tindakan yang tegas, yang harus dikasih solusi. Ada tadi yang disampaikan bahwa solusinya dikasih tempat di atas. Cuma persoalannya mereka pasti bagaimana saya ngangkut barang saya akan sulit kan kalau pasang masih Apa kesulitannya? Kesulitannya kan ini barang diangkut naik turun. Kecuali kalau dia mau menetap di sini bisa. Nah, makanya dari itu ada solusi tadi karena di sini ada 3 pasar yang karakternya berbeda. Pasar Tuliko, pasar Longkoloang, pasar Kaluku. Kalau ini pasar Ciu dari dulu tiap hari pasar Pak. Cuma enggak pasar Marwana, Ahana, Rabu. Nah, maka dari itu kalau misalnya mau mengantisipasi PAD, ditambah lagi mata pasarnya yang ada di pasar lain. Misalnya Kaluku, Buriko itu ditambah atau Longkoloang ditambah. Ini solusi memang. Nah, kalau menghilangkan, kalau saya tidak perlu menghilangkan keseluruhan, yang dihilangkan itu adalah pengejar pasar yang sama dengan penjualannya yang di dalam. Misalnya pakaian itu, kan kasihan ini memang di dalam. Dia yang membayar, dia yang membangun, dia dan sebagainya, tapi ada yang saya ini di dalam, di luar. Nah itu. Kemudian yang kedua, masalah kios ini yang tadi disampaikan mengaji, kenapa ada tiba-tiba ada tangga. Dulu sebenarnya RAB tidak ada tangga. Cuma manajemennya pasar bahwa supaya ini hidup di atas, ditambahlah tangga. Ya, tidak ada memang. Tidak ada tangga biasa. Jadi ditambah itu supaya aksesnya masyarakat yang dari jalan utama di jalan itu bisa langsung naik ke atas. Tapi ternyata kehadiran itu tidak menjawab permasalahan itu. Masa tidak menjawab? Karena tetap tidak ada yang naik. Ada penjual di atas. Makanya kemarin solusinya itu sempat diskusi sama Pak Sudarmin, kemudian Pak pelaku pasar, kepala pasar sekarang. Itu dulu kita membuat wahana. Ada wahana supaya kenapa? Itu ada daya tarik naik ke atas. Tapi ternyata itu kan butuh anggaran ini tenis. Itu anggaran. Maka dari itu kalau saya memang ini harus dipertegas kepemilikan itu. Apa yang perlu dipertegas menurut pelaku pasar ini? Ini harus dipertegas pemilik setiap ruko, baik itu ruko kios di dalam atau kios bertingkat dalam hal ini ruko, itu harus dipertegas kepemilikannya Dalam regulasi? ya, karena ini kan belum jelas siapa pemilik ini. Kalau kemarin itu hanya pengakuan ini. Karena kenapa saya mengatakan belum jelas? Karena itu belum ada memiliki SIPD, belum ada yang memiliki. Kenapa belum memiliki SPT? Selaku pelaku pasar? Ada, maka dari Kalau SIBT untuk ruko belum ada sama Ada. sekarang. Maka dari itu Tetapi saya tambahkan dulu. Iya. Tapi yang punya yang menempati ruko itu semua sudah jelas. Ya. Dan nama-nama yang dikirim ke Sekap pada saat itu dan yang dipanggil sambil Bapak Bupati mengambil kunci, itulah yang menempati ruko. Berarti
Anggap sudah jelas. Berarti kunci itu pengganti SIPT. Menurut macam ya. Oh gitu. Maksud saya Lengkapi dengan lengkap segera itu. Karena mereka kasih ngomong ada hitam di atas putih. Ya, ya. Kalau kunci kan tidak bisa menjadi dasar hukum. Banyak. Tapi yang penting itu adalah mereka memiliki SIPT segera. Oke. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah karena di sini bukan hanya pasal siwa kita mau masukkan muatannya, juga ada pasal beriko, ada pasal kaluman. Ya. Itu karakternya berbeda dengan pasal siwa. Kalau pasal beriko memang ramainya hanya hari tertentu dua kali. Kalau di sini setiap hari ramai. Setiap hari sudah Setiap hari. setiap hari. Ramai. Setiap hari. Akhirnya setiap hari orang belanja. Maka dari itu harapannya juga masalah ketertiban tadi memang sangat. Jadi fasilitas ini teknis ya, agak teknis Pak. Yang pintu itu memang harus diperbaiki, tambah lagi ditutup yang tempat masuknya yang kita tidak khawatirkan. Kemudian yang kedua seharusnya memang ada security. Karena persoalannya bagaimana kalau tidak ada kontrol ini kan kita tahu sering terjadi kebakaran. Kalau ada yang kontrol mungkin bagian pecikan-pecikan kan bisa dilaporkan segera. Ini penting. Nah, kemudian yang kedua termasuk pengelolaan ini kan pasar ini kasihan juga kalau hujan tidak ada drainasenya intens, tapi ini sangat penting. Maka dari itu mereka sebenarnya sudah ada, tinggal diperbaiki lagi penataannya supaya tidak banjir kasihan kalau ini kalau hujan. Ini sangat penting juga yang perlu kita perhatikan. Dan terakhir bagi saya adalah perlunya memang ketegasan dari pemerintah dalam hal penertiban ini. Dia sisa bilang berhenti kok atau minggu pertama saja hadir, selanjutnya tidak ada. Karena kalau tidak begitu akan datang kembali, kemudian melakukan itu akhirnya karena dianggap pembiaran lanjut lagi. Tapi kalau kita konsisten kita lakukan dan tegas melakukan keputusan itu, saya tidak percaya insya Allah akan teratasi itu semua. Yang jelasnya tujuan kita di sini jangan ada korban. Kalau ada yang mau dihilangkan dikasih solusi. Mungkin itu saja, demikian.